Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, menggelar rapat. Rapat itu diyakini untuk membahas persiapan Garuda Muda pada tahun ini. Rapat itu dihadiri oleh pelatih kiper Timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, pengurus PSSI, sampai Indra Sjafri. Van den Burg akan memimpin Timnas Indonesia U23 dalam 2 turnamen pada tahun ini. Keduanya yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan Asia Games 2025. Timnas Indonesia U23 bakal mengarungi kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September 2025. Ini akan menjadi debut Van den Burg menukangi Garuda Muda. Peracik strategi berkebangsaan Belanda itu kemudian bakal mengarsiteki Timnas Indonesia U33 di SEA Games 2025 pada Desember 2025 di Thailand. Garuda Muda merupakan juara bertahan Asia Games. Timnas Indonesia U23 mendulang medali emas pada 2023 di Kamboja saat dilatih Indra Sjafri. Van den Burg telah menerima data dan 60 video pemain U23 untuk Timnas Indonesia U23, terutama di SEA Games 2025. Ia mendapatkannya dari PT Liga Indonesia Baru. PSSI setiap saat selalu meminta data. Bahkan sekarang PSSI telah meminta kepada kami untuk pemain U23. Kami sudah serahkan sekitar 60 pemain baik data dan video kepada PSSI melalui pelatih Timnas Indonesia U23, ungkap Komisaris Utama LAB, Zainuddin Amali. Proses naturalisasi bek berdarah Maluku Jairo Ridowald yang diharapkan bermain untuk Timnas Indonesia tertunda. Hingga saat ini dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kewarganegaraan pemain Crystal Palace tersebut belum dikirim ke Kemenpora. Sebelum proses ini dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya, PSSI masih melengkapi persyaratan administratif yang diperlukan. Menurut Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga, sebelum ini Jairo harus menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Namun, karena kurangnya dokumen, jadwal tersebut harus ditunda. Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa proses naturalisasi Jairo masih dalam tahap administrasi dan tidak dapat dilanjutkan sampai seluruh dokumen yang dibutuhkan telah selesai. Untuk Jairo, Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa ada beberapa paperwork yang belum bisa diselesaikan. Ungkapnya, dalam keterangannya Dito mengatakan bahwa lebih baik menunda masalah sampai semuanya selesai daripada mengalami masalah di kemudian hari. Proses naturalisasi pemain sepak bola Indonesia belum pernah mengalami masalah administratif seperti ini. Beberapa pemain sebelumnya juga menghadapi masalah serupa, tetapi mereka akhirnya bisa menyelesaikannya dan resmi menjadi bagian dari tim Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini melakukan pertemuan penting dengan Sekretaris Jenderal FIFA Mathias Grafstrom untuk memberikan laporan terkait perkembangan dan pembinaan sepak bola di Indonesia. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang penuh antusiasme, di mana PSSI menyampaikan berbagai pencapaian dan program-program unggulan yang telah dijalankan dalam rangka mengembangkan sepak bola Indonesia, khususnya di level usia muda. Bertemu dengan Sekretari Jenderal FIFA, Mathias Grafstrom, untuk memberikan update progres pengembangan program usia muda di Indonesia, ucap Erick Thohir. Salah satu pencapaian yang dibanggakan adalah keberhasilan Timnas Indonesia U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi yakni Piala Asia U17 2025. Ini menandai sebuah langkah besar dalam pengembangan talenta muda Indonesia di ajang sepak bola dunia. Selain itu, Erick juga menyampaikan apresiasi kepada FIFA yang terus memantau dan memberikan dukungan terhadap program-program pengembangan grassroots di Indonesia. Saya juga menyampaikan apresiasi untuk FIFA yang selalu memantau dan mendukung program perkembangan grassroots di Indonesia, kata Erick. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memajukan sepak bola Indonesia, PSSI juga telah merencanakan berbagai inisiatif baru yang akan semakin memperkuat ekosistem sepak bola di tanah air. Diharapkan, dengan dukungan penuh dari FIFA,
Indonesia akan mampu mencetak lebih banyak pemain berkualitas yang dapat bersaing di level internasional. Selain itu, dengan kerja keras, kolaborasi, dan dukungan dari FIFA, PSSI optimistis sepak bola Indonesia akan terus berkembang dan mampu menunjukkan prestasi di pentas dunia. Ian Maatsen berpotensi mengalami kendala serupa Maarten Paes jika nanti dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Prosesnya bahkan bisa sampai ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Alasannya karena Maatsen masih bermain untuk timnas Belanda U21, meski usianya sudah 22 tahun. Hal serupa dialami juga oleh Paes di masa lampau. Paes tercatat pernah bermain untuk Belanda U21 saat usianya menginjak 22 tahun. Hal ini bertentangan dengan aturan FIFA yang tidak memperbolehkan seorang pemain memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Maarten Paes baru bisa memperkuat timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia September 2024. Ia bisa tampil usai urusan administrasi di CAS rampung. Ian Maatsen juga bisa mengalami hal serupa. Bek Aston Villa itu memperkuat Belanda U21 pada 9 September lalu melawan Georgia U21 di kualifikasi Euro U21 2025. Jika PSSI mendekati Maatsen untuk mau dinaturalisasi, jalan terjal artinya sudah menanti meski ex pemain Borussia Dortmund itu bersedia. Apalagi sampai saat ini Maatsen belum mendapat kepercayaan untuk membela timnas Belanda di level senior. Ia dipanggil Ronald Koeman menjelang Euro 2024 tapi tak pernah diturunkan. Menyitat beIN Sports, Maatsen mengakui kecewa dirinya tak dilirik timnas senior Belanda. Meski demikian, dia menegaskan ingin bekerja keras untuk bisa mendapat kepercayaan di masa mendatang. Peluang untuk bisa membela timnas Belanda atau timnas Indonesia masih terbuka buat Ian Maatsen. Kedua pilihan itu punya tantangan masing-masing buat pemain kelahiran Vlaardingen tersebut.